wanita ini hidup bahagia setelah menikah dengan pria pilihannya. Tapi siapa sangka, orang yang paling dia percaya justru menghancurkan hidupnya dari dalam. Suaminya ternyata berselingkuh dengan ibunya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, ibunya mengandung anak dari suaminya. Kisah nyata ini terjadi di keluarga sederhana, yang tampak bahagia di luar, tapi menyimpan aib besar di dalam rumah. Namaku Nisa. Aku perempuan biasa yang menjalani hidup biasa dengan cinta yang kupikir luar biasa. 3 tahun lalu aku menikah dengan pria yang benar-benar membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namanya Reza. Dia adalah laki-laki pertama yang membuatku merasa dihargai, didengarkan, bahkan dimengerti. Awal pernikahan kami sangat bahagia. Reza orangnya penyayang, sopan, dan perhatian. Dia sering memasak sarapan untukku, mengecup keningku sebelum berangkat kerja, bahkan mengingat tanggal-tanggal kecil yang sering dilupakan orang, seperti hari pertama aku diterima kerja atau hari kami pertama kali bertemu. Semua terasa begitu indah, terlalu indah mungkin, tapi hidup tak pernah membiarkan seseorang terlalu lama tenggelam dalam bahagia, bukan? Setahun setelah kami menikah, ayahku meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Dunia ibuku seketika hancur. Setelah 30 tahun bersama, ia kini sendiri di rumah yang penuh kenangan. Aku tak tega membiarkannya tinggal sendirian. Maka dengan persetujuan Reza, aku mengajak ibu pindah ke rumah kami. Reza langsung menyetujui, bahkan terlihat antusias. Ibu kamu seperti ibu saya sendiri, Nis, katanya waktu itu. Sambil menggenggam tanganku, aku tersenyum haru. Kupikir Tuhan benar-benar telah mengirimkan lelaki terbaik untukku. Awalnya semuanya berjalan baik. Ibu mulai ceria lagi. Rumah terasa lebih hidup. Aku bekerja paruh waktu dari rumah dan sesekali harus keluar kota untuk rapat atau pelatihan. Reza tetap bekerja di kantornya seperti biasa. Yang aneh adalah, entah sejak kapan aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena ibu, tapi karena mereka berdua, ibu dan Reza. Mereka terlalu dekat, terlalu sering tertawa bersama di dapur saat aku mandi, terlalu sering duduk berdua di ruang tamu sambil nonton sinetron. Bahkan saat aku ada di kamar, kadang ibu memasak makanan kesukaan Reza dengan detail yang luar biasa. Padahal aku sendiri belum tentu tahu semua kesukaannya sampai segitunya. Awalnya aku mencoba positif. Mereka hanya akrab, pikirku. Tapi naluri perempuan tidak pernah salah, bukan? Aku mulai merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Ada kalanya aku keluar kamar, dan suasana tiba-tiba jadi senyap. Aku pernah melihat mereka duduk sangat dekat, lalu buru-buru menjauh saat aku muncul. Pernah juga Reza membelikan ibu parfum mahal. Padahal ulang tahun ibu masih jauh. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat menuju dapur, aku melihat cahaya lampu menyala samar dari ruang tamu. Di sana, kulihat Reza dan ibu duduk berdua. Reza menyodorkan segelas susu hangat ke ibu. Aku nggak bisa tidur, kata ibu pelan. Reza tertawa kecil. Saya juga, Bu. Aku berdiri membeku. Tak tahu harus maju atau mundur. Saat itu aku berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa terasa salah? Keesokan harinya, aku mencoba bicara pada ibu. Aku bilang, Bu, nanti kalau bisa jangan terlalu sering begadang ya. Nggak baik buat kesehatan. Ibu tersenyum, tapi ada sedikit rasa aneh di tatapannya. Iya Nisa, tadi malam cuma kebetulan aja. Kebetulan. Entah kenapa, kata itu terdengar pahit sekali. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan semuanya, menyibukkan diri dengan kerja. Mencoba berpikir logis, tapi semakin kutahan, semakin sesak rasanya. Dan pada suatu malam, aku mendapati sesuatu yang membuatku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Reza sedang mandi. Seperti biasa,
Dia meninggalkan ponselnya di meja samping tempat tidur. Aku tak pernah memeriksa ponselnya selama ini. Pesan masuk di layar ponsel Reza membuatku membeku. Sebuah pesan dari kontak bernama ibu rumah. Isinya singkat, tapi menghantamku. Jangan lupa beliin pembalut ya, Za, yang biasa aku pakai. Pembalut? Untuk siapa? Kenapa bukan aku yang minta? Tapi dia, jantungku berdebar tidak karuan. Kupikir, mungkin hanya salah kirim. Tapi saat ku buka riwayat pesan, duniaku runtuh. Ada puluhan chat pribadi antara Reza dan ibu. Isi pesannya tidak biasa. Mereka saling memanggil dengan manja. Kadang bercanda, kadang membicarakan hal yang sangat pribadi. Aku kangen masakan kamu, Bu. Nanti malam kita bisa bareng lagi kalau Nisa keluar kota. Aku tidak kuat membacanya. Tanganku gemetar. Tubuhku lemas. Aku hanya bisa terduduk, menatap layar, sambil menahan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Aku ingin marah, berteriak, memaki. Tapi suaraku hilang, hatiku hancur. Remuk berkeping-keping. Bagaimana bisa suamiku dan ibuku sendiri, orang yang paling aku cintai, dan aku percaya rasanya seperti ditikam dari dua sisi sekaligus. Reza keluar dari kamar mandi sambil bersiul. Melihatku memegang ponselnya, wajahnya langsung pucat. Nis, kamu ngapain? Aku tidak menjawab. Ku kembalikan ponselnya perlahan, lalu berjalan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Aku butuh udara. Aku takut kalau aku terus di situ. Aku bisa gila. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin malam menusuk kulit, tapi tidak lebih dingin dari hatiku. Mataku kosong, pikiranku kacau. Lalu ibu keluar. Nisa, kamu kenapa? Suaranya lembut. Tapi kali ini terdengar menjijikkan di telingaku. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku tahu, Bu, kataku pelan. Ibu terdiam, tak ada kepanikan di wajahnya. Hanya diam, lalu menarik napas panjang. Jangan salah paham dulu, katanya. Jadi aku yang salah paham ya, Bu? Sudah lama. Ibu menunduk. Awalnya tidak sengaja. Aku menjerit. Jangan bilang tidak sengaja. Kalian sadar? Kalian melakukan dosa besar. Kau suami anakmu sendiri. Dan ibu, bagaimana bisa tega? Air mataku tumpah. Aku tak peduli lagi. Tak peduli siapa yang mendengar. Aku hanya ingin meluapkan semuanya. Reza muncul di belakangku. Nisa, tolong jangan ribut di luar. Tetangga bisa dengar. Aku menatapnya dengan tatapan paling jijik yang pernah kuberikan pada manusia. Kau khawatir tetangga dengar? Harusnya kau khawatir dengan neraka. Reza terdiam, tak sanggup membalas. Malam itu, aku tidur di kamar yang terkunci dari dalam. Sambil memeluk bantal basah oleh air mata, pagi harinya, aku langsung pergi. Menginap di rumah sahabatku, tanpa memberitahu siapapun. Aku butuh waktu untuk berpikir. Untuk memutuskan apa yang akan kulakukan pada pernikahan dan hidupku. Seminggu aku menghilang dari rumah. Tak satu pun dari mereka mencariku secara langsung. Tidak ada pesan minta maaf. Tidak ada telepon putus asa dari ibu maupun Reza. Mereka hanya saling menyalahkan lewat status di media sosial. Seakan aku ini bukan korban, tapi pelaku. Aku pulang ke rumah hanya untuk mengambil pakaian dan dokumen penting. Saat masuk ke kamar, aku merasa seperti orang asing. Tempat tidur itu, bantal itu, penuh kenangan yang sekarang menjijikkan. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, karena marah. Aku memutuskan untuk pisah rumah. Kupindahkan semua barang ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Sahabatku membantuku memulai dari awal. Dia yang membantuku bangkit, memberiku pekerjaan, meyakinkan bahwa aku masih punya harga diri. Reza datang menemuiku sebulan kemudian dengan wajah lelah dan mata sembab. Nisa,
ibu sudah pergi dari rumah. Dia merasa bersalah. Sekarang, hanya aku sendiri, dan aku ingin menebus semuanya. Aku hanya menatapnya datar. Menebus? Dengan apa? Aku tidak akan minta kau memaafkan. Tapi, aku ingin memperbaiki semuanya. Mulai dari nol. Jika kamu mau. Aku tertawa kecil. Getir, mulai dari nol, setelah kalian berdua menghancurkan dunia yang kubangun bertahun-tahun. Maaf Reza, aku bukan perempuan sekuat itu. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa hidup sendiri. Kadang sepi, kadang sakit. Tapi rasa lega karena lepas dari pengkhianatan. Itu yang paling membebaskan. Kupeluk diriku sendiri setiap malam, meyakinkan bahwa aku. Ibu mengirimi surat 3 bulan kemudian. Ditulis dengan tangan, panjang sekali. Isinya permintaan maaf dan pengakuan bahwa ia benar-benar menyesal. Dia bilang, aku hanyalah manusia yang terlalu rapuh saat kehilangan ayahmu. Aku butuh pelukan, dan Reza memberikannya. Aku menangis membaca kalimat itu, tapi aku tidak membalas surat itu. Karena tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Ada yang harus diterima sebagai bagian dari masa lalu, dan hidup harus tetap berjalan. Meski dengan luka di dada, setidaknya aku masih bisa memilih jalanku sendiri. Setahun kemudian, aku bertemu seseorang di seminar kewanitaan. Dia tidak tahu masa laluku, dan aku tidak ingin menceritakan semuanya sejak awal. Kami berteman, lalu menjadi dekat, dan akhirnya dia melamarku dengan cara paling sederhana dan tulus. Aku menerima, bukan karena aku sudah melupakan, tapi karena aku sudah berdamai. Aku sadar, yang salah bukan aku, dan aku berhak bahagia, tanpa perlu terus dihantui dosa orang lain. Di pernikahan keduaku ini, aku belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak menyakitkan. Cinta sejati tidak mengkhianati.